Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang terkait ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Yayan Cahyan Eskom Mkom. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Talita Adelivana dari kelas Sistem Informasi 2B dengan NIM 2306602211114. Baik, untuk soal yang pertama, apa kelebihan sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan Android? Kelebihan Windows. Yang pertama, kompatibilitas, yaitu Windows memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini berarti bahwa Anda dapat menjalankan hampir semua program Windows di komputer Anda. Yang kedua, kemudahan penggunaan, yaitu Windows dikenal dengan kemudahan penggunaannya. Antarmuka, pengguna atau UI yang intuitif, dan menu start yang mudah dinavigasi, membuatnya mudah digunakan bahkan bagi pengguna baru. Kelebihan Linux. Yang pertama, keamanan. Linux dikenal dengan keamanan dan stabilitasnya. Sistem operasi ini lebih tahan terhadap virus dan malware daripada Windows. Yang kedua, kinerja. Linux dapat berjalan dengan lancar bahkan pada perangkat keras yang lama. Kelebihan macOS. Yang pertama, kemudahan penggunaan. macOS memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua, kinerja. macOS dapat berjalan dengan lancar bahkan pada perangkat keras Apple yang lama. Yang terakhir, untuk kelebihan Android. Yang pertama, pilihan perangkat, yaitu tersedia banyak sekali smartphone Android yang berbeda daripada berbagai merek dan harga. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Android memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Soal yang kedua, menurut pandangan Anda, mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows dari sudut pandang masyarakat umum? Baik, untuk penjelasannya, dari sudut pandang masyarakat umum, berikut beberapa alasan mengapa Linux belum bisa mengalahkan popularitas Windows. Bagian A, kemudahan penggunaan. Yang pertama, Windows memiliki antarmuka yang lebih intuitif dan user-friendly dibandingkan Linux. Pengguna awal yang tidak terbiasa dengan dunia komputer akan lebih mudah menggunakan dan terbiasa dengan Windows. Yang kedua, menginstal software di Windows pada umumnya lebih mudah. Di Linux, pengguna mungkin lebih perlu menggunakan terminal dan memahami package management yang berbeda-beda tergantung pada distore-nya. Bagian B, kompatibilitas software, yaitu Windows memiliki kompatibilitas yang jauh lebih baik dengan berbagai software, terutama software komersial. Banyak software yang hanya tersedia untuk Windows. Atau jika ada versi Linux, seringkali fiturnya lebih terbatas atau fungsinya tidak sebaik versi Windows. Bagian C, dukungan mainstream, yaitu dari vendor dan developer software serta hardware lebih condong ke Windows. Ini berarti pengguna Windows akan mendapatkan update dan kompatibilitas yang lebih terjamin. Bagian D, perangkat lunak prainstall,
yaitu Windows umumnya dilengkapi dengan software pra-install yang sudah familiar bagi pengguna awal, seperti Microsoft Office. Ini membuat pengguna bisa langsung produktif setelah membeli perangkat. Sementara untuk pengguna Linux, mungkin perlu menginstal software yang dibutuhkan secara terpisah. Bagian E, bias dan persepsi, yaitu Windows sudah lebih dulu dikenal dan melekat di masyarakat umum. Ada persepsi bahwa Linux itu rumit, hanya untuk pengguna khusus programmer. Soal yang ketiga, jelaskan proses dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi, terdapat berbagai proses yang saling terkait dan bekerja sama untuk menjalankan suatu komputer. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa proses utama dalam sistem operasi. Untuk bagian A, terdapat proses, yaitu yang pertama, sistem operasi bertanggung jawab untuk membuat, menjalankan, dan mengelola proses. Yang kedua, setiap proses memiliki program, data, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, sistem operasi mengalokasikan sumber daya seperti CPU, memori, dan input atau output ke proses yang sedang berjalan. Selanjutnya, manajemen memori, yaitu yang pertama, memori adalah sumber daya penting dalam sistem komputer, digunakan untuk menyimpan program dan data yang sedang digunakan. Yang kedua, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan mengelola memori file dan virtualnya. Yang ketiga, memori fisik adalah RAM yang terpasang di komputer. Bagian C, manajemen input atau output. Yang pertama, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola perangkat, input atau output seperti keyboard, mouse, printer, dan hard disk. Yang kedua, sistem operasi menyediakan driver perangkat lunak yang memungkinkan program untuk berinteraksi dengan perangkat input atau output. Bagian D, terdapat manajemen file, yaitu yang pertama, sistem file memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, mengakses, dan memodifikasi file. Yang kedua, sistem operasi juga menyediakan berbagai fitur keamanan untuk melindungi file dan data dari akses yang tidak sah. Bagian E, keamanan sistem, yaitu yang pertama, sistem operasi bertanggung jawab untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman keamanan, seperti virus, malware, dan hacker. Yang kedua, sistem operasi menyediakan berbagai fitur keamanan seperti autentikasi pengguna, kontrol akses, dan enkripsi data. Bagian F, layanan sistem. Yang pertama, sistem operasi menyediakan berbagai layanan sistem yang penting untuk menjalankan komputer, seperti layanan jaringan, layanan waktu, dan layanan manajemen sistem. Yang kedua, layanan sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan, mengatur waktu komputer, dan mengelola sistem operasi. Bagian G, interaksi pengguna, yaitu yang pertama, sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna atau UI yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, UI yang baik harus mudah digunakan dan intuitif
sehingga pengguna dapat dengan mudah menyelesaikan tugasnya. Soal yang keempat, jelaskan istilah ready, running block dalam sistem operasi. Dalam manajemen proses, pada sistem operasi terdapat 3 status utama yang menunjukkan keadaan suatu proses, yaitu ready, running, dan blocked. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing status. Yang pertama, ready atau siap, yaitu proses dalam suatu ready berarti siap untuk dieksekusi oleh CPU, namun belum mendapatkan waktu CPU. Proses ini telah memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan programnya seperti memori, file, dan perangkat input atau output. Yang kedua, running atau berjalan, yaitu proses dalam suatu running berarti sedang dieksekusi oleh CPU. Proses ini mendapatkan waktu CPU dan menjalankan instruksi programnya. Yang ketiga, blocked atau tersumbat, yaitu proses dalam status blocked berarti tidak dapat melanjutkan eksekusi karena menunggu suatu peristiwa atau event untuk terjadi. Soal yang kelima, jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Terdapat berbagai algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut adalah beberapa contoh algoritma penjadwalan yang umum digunakan. Yang pertama, penjadwalan round robin, yaitu algoritma ini memberikan setiap proses porsi waktu yang sama atau kuantum secara berulang. Saat kuantum suatu proses habis, proses tersebut dipindahkan ke akhir antrian dan proses berikutnya di antrian dieksekusi. Nomor 2, penjadwalan prioritas, yaitu algoritma menjadwalkan proses berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Proses dengan prioritas tinggi akan dieksekusi lebih dahulu, diikuti oleh proses dengan prioritas yang lebih mudah. Soal yang keenam, kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses. Dalam sistem operasi, penjadwalan proses merupakan fungsi penting yang bertanggung jawab untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan pada CPU pada waktu tertentu. Tujuan utama penjadwalan proses adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU dan menjamin kinerja sistem yang optimal. Untuk menilai kinerja penjadwalan proses, beberapa kriteria umum digunakan, yaitu yang pertama, throughput. Throughput adalah jumlah proses yang diselesaikan per unit waktu. Yang kedua, waktu tunggu. Waktu tunggu adalah rata-rata yang dihabiskan proses dalam antrian sebelum dijalankan. Yang ketiga, waktu respon. Waktu respon adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk menyelesaikan tugasnya dari saat pengajuan permintaan. Yang keempat, fairness. Fairness berarti semua proses mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal waktu CPU. Soal yang ketujuh, jelaskan konsep penjadwalan
FIFO atau first in first out penjadwalan FIFO. Penjadwalan FIFO atau first in first out adalah algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi yang bekerja berdasarkan prinsip pertama datang, pertama dilayani. Dalam algoritma ini, proses yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan dijalankan terlebih dahulu, diikuti oleh proses yang masuk berikutnya dan seterusnya. Untuk contoh penggunaan penjadwalan FIFO, yaitu yang pertama, antrian kasir di supermarket. Pelanggan yang pertama kali datang ke kasir akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua, antrian printer. Dokumen yang pertama kali ditambahkan ke antrian printer akan dicetak terlebih dahulu. Yang ketiga, penjadwalan paket data dalam jaringan. Paket data yang pertama kali diterima akan diproses terlebih dahulu. Soal nomor 8. Diketahui terdapat 5 antrian proses, yaitu P3, P2, P5, P4, P1, dengan lama proses berurutan 5, 23, 10, 16, dan 4. Jelaskan proses pembuatan, yaitu A. Gantt chart, B. Writing time, C. Average writing time. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Di sini sudah saya letakkan prosesnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata dan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.